laporan di SPKT terkait adanya pemukulan itu seperti apa Bang, mungkin progresnya? Ya, jadi pertama-tama saya sampaikan kenapa baru hari ini kami mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan peristiwa dugaan adanya penganiayaan berat yang kami duga dilakukan oleh saudara yang berinisial A, ya. Karena pada saat itu kejadian, ya, korban menghubungi saya dan saya lebih menyarankan, karena lihat video dan foto, saya lebih menyarankan nomor satu untuk ke rumah sakit, ya, bukan ke polisi dulu, ke rumah sakit, karena melihat kondisinya. Dan betul ketika di rumah sakit diwajibkan untuk dirawat karena memang ada pendarahan, ya, ada pendarahan di kepala dan ada memar-memar di sekujur badannya. Karena apa yang dialami oleh korban itu tidak hanya mendapatkan pukulan tapi juga tendangan, ya, tendangan dan pukulan. Sementara korban tidak melakukan upaya perlawanan diri atau mempertahankan diri aja gitu. Oke, berarti hari ini lebih ke buat laporan atau seperti apa Bang? Ya, hari ini sudah resmi kita laporkan. Bahkan tadi kita juga meminta pihak kepolisian khususnya untuk segera mengambil langkah tegas, ya, menangkap, mengamankan dan menahan pelaku. Karena ada beberapa hal juga yang dialami oleh klien kami setelah peristiwa kejadian pemukulan di dini hari itu. Keesokan harinya, malam harinya, ya, si pelaku atau yang kami duga adalah seseorang berinisial A ini mendatangi klien kami di dalam kamar VIP rumah sakit, ya. Dia meminta untuk supaya si korban tidak melaporkan ke pihak polisian. Artinya di sini ada upaya-upaya, ya, yang bisa saja terulang lagi nih secara emosional kalau istilahnya klien kami tidak mengikuti keinginannya supaya tidak melaporkan ke polisi, bisa saja terjadi lagi penganiayaan gitu. Dan klien kami betul-betul ketakutan karena di rumahnya juga ditunggu, ya, di rumah dia bilang ditunggu juga. Jadi kami sangat-sangat meminta pihak kepolisian dengan adanya laporan kami untuk ditindaklanjuti dan diambil upaya-upaya hukum yang tegas, karena klien kami sudah merasa tidak aman, ya. Di rumah sakit saja bisa si pelaku masuk sampai di hadapan dia. Okay. Bang, itu masuk rumah sakit atas izin? Ya, tanpa seizin, otomatis tanpa seizin lah. Orang dia korban, masa mau ketemu sama pelakunya, orang masih trauma. Tanpa seizin saya pastinya. Dan saya mendapatkan info dari rumah sakit bahwa dia masuk itu karena berpura-pura menjadi seolah-olah itu Pasien, ya, kerabat. menjadi kerabat dan diambil juga sebagai pasien di rumah sakit itu. Itu infonya. Gitu. Oke, dari sendiri gimana? Mungkin saat ini masih ada rasa trauma atau seperti apa gitu pasca kejadian kemarin itu? Jadi ini loh, perlu dijelaskan juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunan bahwa klien kami ini mengalami suatu peristiwa yang dapat dikatakan tuh suatu tindak pidana yang juga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang berinisial A. Tapi di sini justru yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sunan dan berdasarkan informasi dari klien kami bahwa yang bersangkutan terduga A ini sampai bisa mendatangi katakanlah pada saat klien kami dirawat di sini, tentunya klien kami mengalami juga kekhawatiran secara psikis. Gitu. Oleh karena itu kami yakin dan percaya sepenuhnya bahwa dengan alhamdulillah sudah diterima laporan kami dan kami tentunya berkeyakinan juga kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya pasti melakukan secara profesional. Artinya untuk segera ini dilakukan hal-hal yang istilahnya menjadi hak daripada klien kami. Oke. Berarti benar akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, artinya tidak ada istilah ya damai atau apa kayak gitu, ya? Inilah tentang hal itu. Sekarang gini, kami yakin dan percaya bahwa yang bersangkutan, saudara A, yang terduga melakukan dugaan tindak pidana ini mengetahui bahwa kuasa hukumnya adalah Pak Sunan Kalijaga dan tim. Seyogyanya sepatutnya, gitu loh.
yang bersangkutan kalau mau dan memang ini adanya kehendak hal itu, artinya melakukan upaya, ya silakan gitu loh, menghubungi kami selaku kuasa hukum. Oleh karena itu, tadi karena dampak secara psikis juga ada kepada klien kami sedang mengkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk hal yang menyangkut masalah seperti CCTV ya, kehadiran dari yang bersangkutan. Begitu juga dengan CCTV waktu kejadian terjadinya peristiwa penganiayaan itu yang mengakibatkan penganiayaan berat ya kepada klien kami berdasarkan rekam medis. Oke, berarti pasal yang dilaporkan pasal berapa aja, Bang? Untuk sementara ini pasal yang disangkakan dugaannya itu adalah pasal 351, pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka. Oke. Kaos untuk saat ini gimana kondisi kaos? Masih pusing banget sebenarnya, cuman harus segera LP. Ini baru itu masih bengkak-bengkak sih. Ya. Oke. Ini seperti masih pakai kacamata hitam ini karena masih ada luka lebam ya, yang sebelumnya itu sampai dirawat lebih kurang 4 malam di rumah sakit. Itulah yang kami sarankan juga, bahwa pada saat setelah peristiwa itu kejadian itu, kami menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk belum melakukan laporan ke polisi, karena melihat itu ya dampak dari pemukulan itu. Dan ternyata secara rekam medis pun sangat jelas terang benderang gitu. Oke. Kau sendiri sedikit dong artinya apa sih yang bisa menjadi ya pemicu lah bisa dibilang gitu, apakah pernah punya masalah atau mungkin ada lagi ada konflik sama si Afrizal ini atau seperti apa sampai akhirnya ada kejadian seperti ini, Kaus? Masih baru kenal sih. Kenal nggak sebelumnya? Belum kenal ya? Artinya pada saat peristiwa itu baru kenal? Enggak, yang kita sesali juga kan sebenarnya beliau ini kan seorang perempuan. Ya perempuan itu kok dianiaya, dipukul, ditendang bertubi-tubi secara membabi buta kan. Akibat dari itu kan timbul muka di pelipisnya bisa memar seperti itu, kita sangat miris sekali kan. Apalagi ini seorang perempuan yang harus kita lindungi, harusnya dia kok lawannya perempuan, kenapa bukan laki-laki, seharusnya begitu. Terus sampai ada benturan di kepala itu, benturan di kepala itu sampai mengakibatkan partigo apa segala macam, sampai sekarang masih dirasakan oleh klien kami. Makanya kita minta kepada aparat kepolisian khususnya Polda Metro Jaya untuk tegas menangkap pelaku ini, karena ini tidak main-main, karena ini kriminal. Tindak kriminal ini tidak boleh kita biarkan begini. Kalau terjadi pembiaran seperti ini, kedepannya akan ada lagi, terulang lagi perbuatan seperti ini kepada siapa lagi, artis siapa lagi. Nah ini yang harus ditegaskan. Mohon kepada pihak Kapolda untuk karena perkara ini pun sudah viral dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak, halayak umum, mohon segera pelaku untuk ditangkap. Itu saran dari kami sebagai kuasa hukum. Seperti itu. Oke, berarti Kaus apa aja mungkin bagian-bagian mana yang mengalami luka gitu? Kepala pendarahan ini, Pipis mata. pipis kanan, terus ini bekas-bekasnya, Masih ada. terus di sini Lebam. tendangan. Sini. Ya ada di beberapa sekujur tubuh lah, di beberapa bagian sekujur tubuh. Karena tadi kita juga dari rekam mediknya ya, itu ada semua jejak digitalnya, baik CCTV, pelaku saksi apapun semua lengkap di situ. Artinya tidak bisa dielakkan. Bahkan klien kami pun dilakukan teror melalui WA ataupun chat Instagram supaya klien kami tidak melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Ini kan negara hukum. Siapapun yang merasa dirugikan berhak untuk melakukan tuntutan hukum. Jadi jangan coba-coba mengancam klien kami. Di sini kita minta kepada pihak yang berwajib, khususnya Kepolisian Polda Metro Jaya, untuk tegas menyikapi ini agar melakukan upaya hukum sesegera mungkin. Kita takutnya dikhawatirkan pelaku ini melarikan diri. Kalau sampai dia melarikan diri, nanti kita susah untuk mencari si pelaku ini. Karena menghilangkan alat bukti, melarikan diri, nanti itu yang kita takutkan. Itu. Tapi insya Allah dengan ada bukti rekam jejak digital ini seperti CCTV apa segala macam tadi, itu tidak bisa dihindari. Karena beliau pun sudah mengakui apa dari chat-chatnya itu. Jadi tidak bisa terelakkan. Si Mr. A ini harus siap menerima sanksi konsekuensi hukumnya apapun yang terjadi. Baik secara pidananya, perdata pun bisa kita tuntut nanti ganti rugi akibat kelalaian dia yang telah merugikan klien kami. Oke. Kaus mungkin saat kejadian apa pelaku ada dalam pengaruh alkohol atau apa segala macam yang Kaus tahu gitu, dan
kepikir nggak sih artinya motif apa nih yang sampai akhirnya kok sampai gini padahal tidak punya masalah apapun atau nggak kenal juga gitu. Dia minum 2 botol wine, 2 botol soju. Mungkin pengaruh itu sih. Kalau saya, mereka kan berantem tuh, adu mulut di mobil. Saya coba melerai, jaga beradab seperti anak kecil. Saya keluar aja dari mobil. Mereka mau bujuk saya tidak mau. Saya kan duduk di trotoar tuh sambil berpesan Grab, tiba-tiba ada dipukul, saya nggak tahu. Terus saya jatuh, nggak pandangan gelap, nggak bisa. Habis itu saya ditendang-tendang. Secara membabi buta Ya. berulang-ulang. Pas coba mau lihat, udah nggak bisa. Saya cuma bisa lindung ke kepala gini, kaki saya tekuk dulu supaya tidak ditendang bagian perut sama mata. Berarti si siapa Afrizal ini ada masalah sama bukan nama Os tapi sama si terus sama si Intan Trata Juita. Saya kan Beliau di mencoba belakang. menenangkan sebenarnya, melerai, jangan dipukul ya gitu ya di dalam mobil itu. Akhirnya karena beliau menyatakan kali ini kayak anak kecil, akhirnya beliau turun dari mobil. Dia tidak mau satu mobil dengan mereka karena berantem terus. Akibatnya beliau yang jadi korban. Oke. Itu kenapa artinya kau sendiri tahu hubungan atau masalah Intan sama si Afrizal ini sampai akhirnya mereka ribut dalam Afrizal mobil? kan suka banget sama Intan biasa aja, cuman dia gak bahasa kasar. Kalau Intan itu adalah seorang bla 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 itu menghina Intan itu lah. Oh, saat kejadian Intan melerai gak? Ikut melerai Ya, gak? dia sempat teriak-teriak sih, saya dengar kan. Melerai sih. Karena posisi si Os ini dia antara sadar dan sudah tidak sadar waktu itu kan. Iya, nggak Karena bisa lihat. matanya udah gelap karena dipukul bertubi-tubi berulang-ulang dilakukan oleh si Mr. A ini. Akibat dari itu kan ya itulah namanya kejadian itu, beliau tidak sadarkan diri, akhirnya beliau berusaha untuk menenangkan diri, takut dihajar lagi, takut ditabrak lagi seperti itu pakai mobil. Oke, Sangat shock sekali ya. Oke, sorry bisa diulangi lagi mungkin kronologi kejadian dan lokasinya di mana Kak Os? Kalau kronologi kejadian di dekat Coconut Cafe, parkiran Peak, Jakarta. Itu tanggal berapa? Tanggal 5 jam 4 pagi, 5 Juni. Oke. Sip. Pagi dini hari. Oke, berarti langkah selanjutnya apa Bang? Langkah selanjutnya kita kan sudah membuat laporan polisi. Tadi kan udah jelas sekali, LP-nya sudah ada. Malam ini kita akan mengambil rekam medisnya, termasuk hasil visum, ya kan, ke rumah sakit bersama penyidik. Mudah-mudahan setelah ini langsung dilakukan upaya hukum untuk pelaku segera ditangkap. Itu. Sekaligus juga mungkin koordinasi dengan katakan pihak rumah sakit, tidak semata dengan persoalan visum, namun juga CCTV kehadiran atau kedatangan yang bersangkutan, terduga Tuan A ini yang mendatangi ke kamar klien kami, kamar VIP dari klien kami. Oke. Sip.